Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, di dalam kabut biru, Xiaoyan melihat semua Raja Roh telah tiba, sehingga hatinya yang sebelumnya gelisah sedikit mengendur. Karena dengan kedatangan mereka di depannya, kakak-kakak seniornya mungkin akan baik-baik saja. Meski begitu, para Raja Roh ini telah memperoleh kekuatan luar biasa setelah mengkonsumsi pil aneh itu. Jadi akan mustahil untuk melenyapkan mereka dalam waktu sesingkat. Tapi Xiaoyan juga dapat merasakan bahwa dalam pertempuran kali ini, sikap para kakak seniornya berbeda dari sebelumnya. Karena mata mereka menunjukkan pengalaman yang luar biasa. Mungkin mereka telah mendapatkan kembali ingatan akan kehidupan masa lampau. Lagi pula, Ratu juga pernah berkata bahwa mereka semua adalah mantan murid yang mulia. Jadi bagaimana mungkin seseorang yang bisa menjadi murid yang mulia bisa lemah? Dan sekarang dengan semua Raja Roh memusatkan upaya mereka untuk membunuhnya, Xiaoyan merasa tenang. Pada saat ini, ke-9 Raja Roh berkumpul di dalam kabut biru, dan hanya Xiaoyan yang berdiri di hadapan mereka. Di bawah pengepungan kali ini, Anda pasti akan mati. Fuxing meraung dan marah, seolah-olah tuanya telah mengantisipasi kejadian ini. Tetapi dia tidak pernah menyangka akan ada momen seperti ini. Tiba-tiba Fuxing merentangkan tangannya lebar-lebar. Kemudian sebuah senyum yang arogan muncul di sudut mulutnya. Ayo, kita semua bekerja sama. Jangan buang waktu. Penundaan bisa menyebabkan bencana. Lebih baik kita bunuh reinkarnasi yang mulia sekarang juga. Mendengar apa yang dikatakan Fuxing, 9 Raja Roh secara bersamaan membentuk segel tangan mereka, dan sebuah retakan tiba-tiba muncul di atas kepala mereka. Kemudian, retakan itu meluas dengan cepat. Secara ajaib, retakan tersebut menyambung kekosongan di atas kepala 9 Raja Roh bersinar menjadi jurang yang luas. Seperti mata binatang raksasa yang perlahan terbuka. Pada saat yang sama, sebuah cahaya biru perlahan-lahan mekar di dalam retakan itu. Sehingga rasa krisis yang kuat menyelimuti Xiaoyan, meskipun tidak cukup intens, bahkan tidak sebanding master tingkat kelima. Namun Xiaoyan masih tidak berani lengah. Bagaimanapun cahaya bintang biru ini sangat aneh, tetapi bukannya tak terkalahkan. Serangan tunggal ini akan menguras energi mereka sepenuhnya. Jika Xiaoyan bisa menahannya, mereka akan bisa dikalahkan setelah sebuah celah akan terbuka. Sebuah manik biru tiba-tiba menyala dengan cahaya terang yang langsung memancar dari area sekitarnya. Tepat ketika sinar cahaya biru itu melesat keluar, mata Xiaoyan tetap tajam. Karena jika dia memiliki ketakutan, maka akan semakin kecil kemungkinannya untuk menang. Jadi Xiaoyan harus percaya bahwa kekuatannya sedikit cukup kuat untuk menahan sinar pemusnahan dari para Raja Roh yang dipenuhi cahaya bintang biru dan melesat langsung ke arah Xiaoyan dengan kekuatan yang mengerikan. Dalam sekejap, sosok Xiaoyan ditelan oleh sinar cahaya pemusnahan tersebut, sehingga ekspresi serius di wajah 9 Raja Roh yang dipimpin oleh Fuxing perlahan memudar, digantikan oleh seringnya mengejek. Bagaimanapun, mereka semua telah tewas di tangan Xiaoyan. Bahkan beberapa dari mereka mati lebih dari sekali. Dan dalam ingatan yang tidak diketahui, Xiaoyan yang mulia telah membunuh mereka berkali-kali. Namun tentu saja mungkin kepala divisi penghancuran yang mengendalikan mereka telah mengubah banyak Raja Roh di sepanjang jalan. Pada akhirnya siapa mereka tidaklah penting bagi kepala divisi kehancuran. Dan yang penting adalah bahwa istana surgawi hanyalah pion tak berguna dari divisi penghancuran. Adapun perlawanan Xiaoyan itu bukan sekedar perlawan biasa. Dia tidak dihancurkan oleh sinar pemusnahan para Raja Roh, melainkan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Dan di antara alisnya tanda pembentuk kehidupan berkelap-kelip. Sebelumnya, Xiaoyan bergabung dengan avatar Yuan Shen. Sekarang avatar jangkrik emas juga menyatu
Kemudian bintang ganda berkelap-kelip di mata Xiaoyan dan melepaskan kekuatan bintang kutub dalam waktu singkat. Jelas, Xiaoyan sekarang memanfaatkan kekuatan leluhur roh Yuan Shen asal dan akhir yang memiliki vitalitas tak terbatas. Dengan memanfaatkan kekuatan luar biasa ini, Xiaoyan menghadapi 9 Raja Roh dengan kekuatan paling dominan yang mungkin ada. Dia melepaskan sinar pemusnahan gabungan yang diselimuti cahaya bintang biru meredup. Kemudian, Xiaoyan membuka mulutnya, dan melalui kekuatan melahap avatar jangkrik emasnya, Xiaoyan menyerap kekuatan sinar pemusnahan tersebut. Jadi metode ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh 9 Raja Roh. Hingga sinar cahaya terus memborbadirnya. Di bawah kekuatan melahap avatar jangkrik emas, sosok Xiaoyan samar-samar terlihat dan tubuhnya tampak masih utuh di dalamnya, yang membuat wajah Fuxing perlahan membeku. Bahkan para Raja Roh lainnya yang menyaksikan pemandangan ini juga tercengang. Karena jika Tianxun dan Ningyo tidak bisa membunuh Xiaoyan kali ini, mereka akan dibunuh oleh Xiaoyan lagi. Jika mereka mati untuk ketiga kalinya, mereka tidak akan yakin apakah Tuhan mereka masih akan datang menyelamatkan mereka. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mungkinkah kekuatan seperti itu tidak bisa membunuhnya? Fuxing berteriak dengan tidak percaya. Saat melihat kekuatan Xiaoyan yang tak terbayangkan, bagaimanapun dengan gabungan kekuatan 9 Raja Roh dan bukan 10 Raja Roh. Tapi jika Xiaoyan tidak menghindar, seharusnya kekuatan seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan tubuh fisik orang kuat yang berada di tingkat kelima. Meskipun mungkin tidak bisa membunuh mereka, tapi itu pasti akan melukai mereka dengan parah. Namun sosok Xiaoyan tetap tak bergerak di dalamnya, bahkan tampak tidak terluka. Hingga sinar pemusnahan itu perlahan meredup. Karena mencapai batas kekuatannya, sosok Xiaoyan perlahan-lahan terlibat oleh 9 Raja Roh. Dan mereka melihat bahwa kulit dan daging Xiaoyan telah hilang. Namun meskipun tubuh Xiaoyan memang hancur, tetapi tidak sepenuhnya. Bahkan dalam beberapa tarikan nafas, saat sinar pemusnahan itu perlahan menghilang, daging dan darah Xiaoyan yang hancur bergenerasi dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan tubuhnya langsung pulih seperti semula. Otot-ototnya yang luar biasa padat terlihat sepenuhnya. Tiba-tiba Xiaoyan perlahan mengangkat lengannya yang tiba-tiba berubah menjadi biru pucat tembus pandang. Karena dipenuhi cahaya bintang biru. Kekuatan aneh ini memang sungguh luar biasa. Namun meskipun kalian bisa memilikinya, sayangnya itu hanya membuang-buang kekuatan kalian dan tidak akan berguna bagi kalian. Sekarang giliran saya untuk menyerang, jadi bersiaplah untuk mati. Saat berbicara, kilatan niat membunuh melintas di mata Xiaoyan dan ia tiba-tiba menyerbu keluar. Sekarang, cahaya bintang biru pada 9 Raja Roh telah memudar. Bagaimanapun meminjam kekuatan eksternal akan selalu habis dengan sendirinya. Sebelumnya, Xiaoyan telah melahap cahaya bintang biru dan telah dibawa ke dalam tubuh Xiaoyan oleh kekuatan gabungan kedua avatarnya, sehingga kekuatan Xiaoyan meningkat. Namun, untuk menghadapi para Raja Roh ini sekarang, Xiaoyan yang tidak membutuhkan kekuatan cahaya bintang biru, karena Xiaoyan hanya perlu mengayunkan tinjunya terus-menerus, sehingga di bawah tinju Xiaoyan yang tidak ada habisnya, ledakan dahsyat terus bergema di antara kabut biru yang mengepul. Meskipun tinju Xiaoyan tampak polos, namun tak ada Raja Roh yang mampu menahan satu pukulan pun. Bahkan jika Xiaoyan tidak bisa membunuh mereka, dia hanya akan menyerang mereka 2 kali, tanpa pandang bulu. Tidak ada urutan tertentu, dan Ningyo serta Tianxun bahkan tak repot-repot menanggapi tinju Xiaoyan dengan serius. Bagaimanapun metode mereka saat ini tidak bisa mengancam nyawa Xiaoyan, termasuk racun Ningyo. Xiaoyan melirik pil racun dan bahkan sebelum ia sempat melarikan racunnya, ia telah meledak menjadi kabut berdarah yang membuatnya tak berdaya melawan, apalagi meracuni Xiaoyan. Saat suara ledakan terus bergema dari kabut biru,
Para kakak senior Shio yang berada di luar mencoba berbagai metode, seolah-olah kabut biru itu adalah dimensi lain. Hingga Fusing yang melarikan diri melesat keluar dari kabut. Kemudian cahaya biru menyapu membubarkan kabut biru yang menyelimuti sekitarnya. Dan Xiaoyan melangkah maju dengan santai. Kali ini Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwa kekosongannya untuk langsung bergerak mendahului sosok Fusing yang melarikan diri. Kemudian sebuah pukulan yang dipenuhi kekuatan mengerikan menghantamnya tanpa peringatan. Tuar! Di bawah suara ledakan yang memekakkan telinga, Fusing yang tidak mampu menghindari pukulan itu, tubuhnya langsung Fusing hancur berkeping-keping. Dan Xiaoyan segera mengulurkan tangan tanpa ragu untuk menggenggam jantung biru di tengah daging yang tercabik-cabik. Nah, demikianlah video hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye.